Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Salsabirolia Fitri dari kelas A semester 3 jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menyampaikan hasil presentasi dari review hasil resume buku kedua dengan judul Etika Islam, Kajian Filsafat Akhlak yang ditulis oleh Profesor Dr. Amin Abdullah. Karena itu langsung saja kita menuju materi pembahasannya. Dari hasil review resume dari buku Etika Islam Kajian Filsafat Akhlak, di sini saya akan memaparkan bagian-bagian materi yang telah saya ringkas atau telah saya resume menjadi 4 bagian, yakni pertama, hakikat etika Islam, yang kedua, filsafat akhlak dalam Islam, yang ketiga, hubungan akal dan wahyu dalam etika Islam, yang keempat adalah relevansi hubungan etika Islam di era modern. Pertama, sebelum memulai masuk materi, saya di sini akan menjelaskan apa sih etika Islam itu. Etika Islam merupakan salah satu pilar utama dalam bangunan pemikiran filsafat Islam. Etika tidak hanya membahas apa yang baik dan buruk secara moral, tetapi juga mengkaji dasar rasional atau bersifat logika dan spiritual dalam tindakan manusia. Jadi etika ini tidak hanya membahas tentang apa yang baik dan apa yang buruk saja, tetapi mengkaji bagaimana dasar dari rasionalitas dan spiritual yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dalam konteks filsafat akhlak, etika Islam berusaha menjawab pertanyaan mendasar seperti apa yang membuat suatu perbuatan dinilai baik atau buruk, dan bagaimana manusia dapat mencapai kesempurnaan moral yang sejalan dengan kehendak ilahi. Jadi, filsafat akhlak dalam Islam memiliki landasan kuat dalam wahyu dan akal, dua sumber pengetahuan yang saling melengkapi dan membimbing perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut pada materi pertama, yakni hakikat etika Islam. Seperti yang kita tahu, etika dalam Islam sering dikenal dengan sebutan akhlak, yang berarti karakter, perangai, atau kebiasaan yang tertanam dalam diri seseorang dan mendorongnya bertindak secara spontan. Dalam pandangan Islam, etika tidak semata-mata hasil perenungan akal, melainkan bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, nilai-nilai moral dalam Islam memiliki sifat transendal dan universal, atau menyeluruh. Tujuan etika Islam adalah membentuk manusia yang berkepribadian mulia, jujur, adil, dan bertanggung jawab, serta menjadikan kebahagiaan dunia akhirat sebagai orientasi moralnya. Jadi, tujuan dari etika atau akhlak dalam Islam itu untuk membentuk pribadi yang baik atau positif dan berkepribadian yang mulia dan terhindar dari akhlakul yang tercela, begitu. Etika dalam Islam juga bertujuan untuk melindungi manusia dari paham-paham yang negatif seperti paham etika barat yang cenderung rasional dan sekuler karena tidak sesuai dengan ajaran dari Al-Quran dan sunnah Nabi. Etika Islam memiliki dimensi spiritual dan yang lebih dalam. Kalau di tradisi filsafat barat, etika seringkali dipahami sebagai produk nalar manusia yang bebas dari wahyu. Sedangkan dalam Islam, wahyu menjadi fondasi utama dan akal berfungsi untuk memahami serta menginternalisasi nilai-nilai ilahiyah tersebut. Dengan demikian, etika Islam menempatkan moralitas bukan hanya sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai ibadah dan bentuk penghambaan kepada Tuhan. Jadi dalam Islam itu, etika atau moral ataupun akhlak itu bukan hanya kewajiban sosial atau kewajiban individu dalam kehidupan sosial, tetapi juga merupakan ibadah yang bernilai di mata Tuhan
yakni Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk penghambaan seorang hamba kepada Tuhannya. Berbeda dengan filsafat barat yang menganggap bahwa etika atau moral itu adalah produk nalar dari manusia yang bebas dari wahyu. Oleh karena itu, kajian filsafat akhlak dalam Islam tidak hanya membahas norma-norma praktis, tetapi juga metafisik dan epistemologis dari perilaku moral. Para filsuf muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Miskawih telah mengembangkan sistem etika yang berakar pada filsafat Yunani namun disesuaikan dengan prinsip tauhid. Walaupun mereka mengambil ide dari filsafat Yunani, tapi disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Misalnya, Miskawih dalam karyanya Tahzib al-Akhlaq menekankan bahwa kebajikan moral adalah hasil keseimbangan antara kekuatan akal, syahwat, dan amarah. Al-Ghazali juga menegaskan bahwa akhlak adalah kondisi batin yang dapat diubah melalui latihan spiritual dan mujahadah. Sedangkan dalam konteks modern, penulis atau Profesor Amin Abdullah mencoba menghidupkan kembali semangat filsafat akhlak Islam dengan pendekatan yang lebih rasional dan kontekstual yang sesuai dengan zaman. Ia menekankan pentingnya integrasi dimensi wahyu dan rasio secara dialogis. Menurutnya, moralitas Islam tidak boleh dipahami secara tekstual, tetapi harus dihidupkan dalam realitas sosial yang terus berubah. Dengan pendekatan filsafat akhlak, etika Islam dapat menjadi sumber inspirasi dalam menjawab problem moral masyarakat modern seperti krisis kemanusiaan, ketidakadilan sosial, dan degradasi lingkungan atau banyaknya problem-problem hidup di zaman sekarang. Kemudian materi selanjutnya adalah hubungan akal dan wahyu dalam etika Islam. Salah satu aspek menarik dalam filsafat akhlak Islam adalah hubungan harmonis antara akal dan wahyu. Seperti yang kita tahu, akal berperan sebagai alat untuk memahami prinsip moral dalam wahyu, sedangkan wahyu menjadi penuntun atau menjadi sumber agar akal tidak tersesat dalam relativisme moral. Para pemikir seperti Ibnu Rushdi dan Al-Farabi menegaskan bahwa tidak ada pertentangan antara akal dan wahyu karena keduanya berasal dari sumber yang sama, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran moral yang ditemukan oleh akal tidak akan bertentangan dengan ajaran agama. Penulis atau Profesor Amin Abdullah juga menyoroti atau menggarisbawahi pentingnya pendekatan integratif ini dalam konteks etika modern atau dalam konteks zaman sekarang. Ia menolak pandangan dualistik yang memisahkan agama dan moralitas rasional. Beliau menolak pemisahan antara agama dan moralitas. Menurutnya, etika Islam seharusnya mampu berdialog dengan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Hal ini bukan berarti menafikan wahyu, melainkan menempatkan wahyu sebagai sumber inspirasi yang membimbing akal manusia menuju kebenaran moral yang lebih tinggi. Materi selanjutnya, yakni materi terakhir adalah relevansi etika Islam di era modern. Dalam dunia modern atau dalam konteks zaman sekarang yang ditandai oleh kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial yang cepat, etika Islam menghadapi banyak sekali tantangan-tantangan besar, seperti krisis moral yang berbentuk seperti korupsi, hedonisme, individualisme yang terus lama-lama mengerus nilai-nilai spiritual masyarakat. Oleh karena itu, etika Islam hadir untuk menawarkan solusi moral yang berakar pada kesadaran ketuhanan dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan kasih sayang harus dijadikan dasar dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam politik, ekonomi, maupun pendidikan. Selain itu, filsafat akhlak juga memiliki peran penting dalam membentuk
karakter bangsa dalam membentuk para generasi-generasi penerus. Pendidikan moral berbasis nilai-nilai Islam harus mampu menumbuhkan kesadaran etis pada individu agar mereka tidak hanya cerdas secara intelektual tapi juga mempunyai kepekaan sosial dan spiritual. Dalam konteks ini, integrasi antara ilmu, iman, dan amal menjadi kunci utama dalam mewujudkan peradaban yang beradab dan berkeadilan. Nah, karena itu, kesimpulan dari hasil presentasi review buku Etika Islam adalah etika Islam sebagai kajian filsafat akhlak tidak hanya membahas tentang baik dan buruk, tetapi juga menggali makna dan terdalam dari moral manusia. Ia menempatkan akhlak sebagai inti ajaran Islam yang berorientasi pada pembentukan manusia paripurna dengan memadukan akal dan wahyu. Etika Islam mampu menghadiri pandangan moral yang komprehensif dan relevan dengan tantangan zaman. Pemikiran seperti yang ditawarkan oleh Profesor Amin Abdullah dalam bukunya menjadi contoh bagaimana filsafat akhlak Islam harus terus hidup dan berkembang sebagai panduan bagi kehidupan manusia modern dalam mencari makna, kebajikan, dan kebahagiaan hakiki. Demikian penjelasan dari hasil presentasi review resume buku kedua yang telah saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, ucapan, maupun tulisan yang telah saya sampaikan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.